sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mas, tolong Mas. Di tempat duduk, siap, gerak. Doa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Bu Vera akan tanya lagi. Ada yang tidak masuk hari ini? Oh iya, saksi mana ya Mas? Oh iya. Oh panggilan hati. Oke, izin ya, berarti ya, Mas Sakti ya. Oke anak-anak, sebelumnya biar kita nggak loyo, ya, biar kalian tetap semangat. Seperti biasa, yang ada di SMP 1. Yuk ya. Masih semangat? Masih semangat. Masih semangat? Masih semangat. Terima kasih. Kita semuanya untuk kalian. Nah, kali ini Vera akan memberikan materi tentang lembaga negara. Yang mana materi lembaga negara dalam kompetensi dasarnya adalah penerapan tentang bentuk dan kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan indikatornya adalah menyajikan hasil telaah tugas dan wewenang lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak-anak, kalau tujuannya itu ada tujuan spiritual, ada tujuan sosial, ada tujuan pengetahuan, dan ada tujuan keterampilan. Nah, kalau tujuan spiritualnya adalah kalian dalam mengawasi video, ya, peserta didik, atau kalian diharapkan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Tujuan sosialnya dalam mengamati video yang diharapkan bahwa kalian atau peserta didik itu dapat berperilaku sesuai dengan tanggung jawab dalam mendukung lembaga negara. Nah, kalau tujuan pengetahuannya, ya, yang pertama kalian bisa mengidentifikasi tugas, pokok, dan wewenang lembaga negara, dan yang kedua adalah bisa mendeskripsikan hubungan antar lembaga negara yang disesuaikan dengan apa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalau keterampilannya kalian bisa menganalisa tugas dan pokok dan fungsi lembaga negara. Yang kedua, kalian setelah menganalisa diharapkan bisa menyajikan hasil telaah tugas dan pokok dan wewenang lembaga negara. Kalau penilaiannya itu sama saja dengan tujuannya.
Iya, legislatif. Benar. Oke, terakhir dulu. Thank you, makasih. Nah, pembagian kekuasaan itu ada 3, ya, oleh Montesquieu, yaitu pembagian tentang lembaga legislatif yang di sini kalau diterapkan di Indonesia adalah DPR. Kalau di eksekutifnya adalah presiden yang melaksanakan undang-undang, legislatifnya yang membuat undang-undang, yang membuat dan yang memberi hukuman, ya. Apabila ada penyalahgunaan wewenang. Nah, anak-anak di sini dalam pelaksanaan kedaulatan di negara Indonesia ada 2, yaitu rakyat dan lembaga. Lembaga negara sendiri, ya, itu berfungsi atau bertugas untuk apa? Untuk tugas-tugas kenegaraan, ya, tugas-tugas pemerintahan sebagai bentuk dari implementasi atau dari tugas-tugas pemerintahan sendiri. Nah, anak-anak, kalau kalian bisa mengkaitkan dengan yang bentuknya lebih kecil antara kalian mengimplementasikan atau melihat contohnya itu ada sekolah, ya. Jadi penerapan dari kedaulatan negara. Di sekolah ada pemilihan OSIS, ya. Nah, pemilihan OSIS dilakukan oleh siapa? Ya, seluruh siswa SMP Negeri 1 Jogja. Nah, pemilih OSIS-nya, ketua OSIS-nya diusulkan oleh siapa? Ya, perwakilan namanya apa ya? Iya, MPK. Yo ya, bener ya. Nah, itu salah satu contoh penerapan yang paling kalian lihat sangat jelas di sekolah kita, yaitu pada waktu bulan November akhir, ya, kalian lakukan pemilihan ketua, ya. Nah, kalau di lingkungan masyarakat kalian pernah nggak lihat pemilihan kepala desa? Pernah. Memilihnya langsung apa tidak? Langsung, ya. Nah, terus diusulkan oleh siapa? Rakyat, dengan dengan difasilitasi oleh BPD, bukan bank Jateng, ya, tapi apa ya? Badan Perwakilan Permusyawaratan Desa. Nah, itu sayangku sebelum masuk ke materi inti, Bu Vera akan membentuk kelompok, ya, kelompok yang terdiri dari 6 anggota. Nanti Bu Vera pilih dulu masing-masing ketuanya. Ketuanya itu akan membawahi 6 anggota. Bu Vera pilih dulu yang pertama, Irsa, kelompok 1. Mas Irsa, di tengah sana, Sa. Ya, oke, ini sini ya, Mas. Terus Anula. Ya, Anula. Sebelahnya Irsa. Ya, ini lagi, Mas. Yang ketiga, Katit. Melakukan perjalanan dulu biar kamu enggak lelah. Oke, gerakan tangannya ke atas. Oke, sayangku. Setelah itu turun ke pinggang. Gerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke sayangku, sekarang kita berhadapan dengan teman-temanmu. Aduh, yang cowok. Oh iya, ini. Ya, oke. Yang cewek ya 3 masing-masing. Nah, kita pegang pundaknya temanmu. Coba kalau Indonesia biar negaranya aman itu kan harus ada apa ya? Peraturannya. Nah, sebelum jadi peraturan itu harus diapa dulu? Iya, di musyawarah merancang undang-undang. Nah, setelah biar negaranya apa namanya? Jalan. Nah, belajar dari kasus ini, maka mulailah pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu ditambahkan, dipertegas kembali supaya apa? Tidak terjadi apa namanya kesalahan-kesalahan seperti pada masa Orde Baru dan Orde Lama. Akan berjalan. Kelompok 1. Bolanya bawa no? Boleh ambil sama 1. Nanti sama 2, 4, 5. Kelompok 1 Presiden MPR. Kelompok 3 DP Kapit DPR. Kelompok 4 DPD. Kelompok 5 Hafiz MK.
soalnya dari film dan dari materi yang secara rangka. Nah, pintar dulu. Sweet. Terima. Nomor berapa? 2. Kamu jalannya mana 2? Nah, nomor 2. Ainun. Yang pertama, dampak Ainun. Masa jabatannya Presiden Soeharto berapa tahun? 32 tahun. Seharusnya kan 5 tahun dipilih beberapa kali karena tidak ada ketentuannya sesuai dengan pasal 3 UMN, maka Presiden Soeharto berulang kali menjabat sebagai kepala negara. Mas ini jangan kabur, ya. Oke, ayo silakan ganti yang lainnya. Tadi siapa? Ya, boleh. Selamatan dulu deh. MPR apa gimana? Ibu kota ya satu. Gimana nih? Ibu kota Jakarta. Silakan boleh ganti kelompoknya. Tadi yang kamu kerjakan tugasnya. Nah, terus apabila terjadi
yang sama, gitu ya. Dalam video tentang pengunduran diri presiden, bagaimana kedudukan wakil presiden? Tadi kan Presiden Soeharto itu kan turun tanpa peran DPR dan Mahkamah Agung. Tugas MPR setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Tiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Empat, memilih wakil presiden. Dan dua, calon yang diusulkan oleh presiden dalam terjadinya kekosongan wakil presiden. 5. Memilih presiden atau wapres dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh dua partai politik atau koalisi yang pasangan presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan pemilu yang sebelumnya sampai berakhir masa jabatan. Oke, terima kasih. Nah, kita dua. Oke, Kak. Thank you. Kita boleh dibantu sama temannya? Maka yuk. Nomor 3. Bagaimana ketentuan tentang periode jabatan presiden sekarang menurut ketentuan konstitusi atau undang-undang dasar negara Republik Indonesia kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan ikuti dari video kami. Bagaimana tugas undang-undang MPR sesuai dengan konstitusi atau undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945 sebagai lembaga negara pada masa sekarang. Tugas dan wewenang MPR: 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Melantik dan presiden dan atau presiden. 3. Memberhentikan presiden atau wapres dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. 4. Memilih wapres dari dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam terjadi kekosongan wapres. 5. Memilih presiden atau wakil presiden dari dua pasangan calon pres dan wapres yang diusulkan oleh dua partai politik atau koalisi yang pasangan pres dan wakil wapres meraih suara terbanyak pertama dan dalam pemilu yang sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden mengangkat berarti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama. Ada pertanyaan tentang tugas dan wewenang MPR masa sekarang menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen? Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, oke. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Terima kasih. Oh iya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sayangku, sekarang benang merahnya bahwa tadi di film ya bahwa pengunduran dirinya Presiden Soeharto ya itu dikarenakan karena kekuasaan yang sudah terlalu lama yaitu 32 tahun. Nah, ini mengakibatkan adanya perubahan atau penambahan pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 7 belum diamandemen, itu mengatakan hanya apa sayangku bahwa presiden memegang masa jabatannya selama 5 tahun. Nah, tapi enggak dikasih batasannya tuh. Yo ya. Jadi terjadi berulang kali pemilihan sampai terjadi 32 tahun. Nah, akhirnya dari kasus ini yang tadi ditayangkan muncullah ada batasan dalam pasal 7 yaitu dalam masa jabatannya presiden hanya boleh 2 kali yaitu 5 yang pertama, 5 yang kedua berarti 10 tahun. Paham sayangku? Oke. Nah, semoga setelah melihat tayangan yang tadi ya ketika kalian belajar tentang lembaga negara kalian bisa mengimplementasikan ya lembaga-lembaga negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan apa menjadi acuannya kalian supaya di kedepannya tidak lagi terjadi hal yang sama. Demikian materi lembaga negara ditutup sampai hari ini sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Oke, sekarang karena sudah selesai ditutup dulu ya, berdoa ya seperti biasa. Mas Irsad. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.